Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syaikhul ilaihi wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berwakil ahli silsilatul qadiriyati wan naqsat dan khususan Sultan Qadir Jailani nasihatullah wa para syekh Ahmad bin Garawi Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau musallifu nafa'ana bihi biulumihi abirqatihi asyurihi bitana amin wa ilahi qol dikullah dikul alamul iman awra'atun dan nifah wisminar syaitan rizminar iron. Terhormati para pengurus, khususnya kami Haji Selamat Madani, seperti Yatim Madani, dan murid-murid yang saya hormati, Ustaz Iwan Akhwat, Ibu Bapak Rahimahullah. Bersyukur alhamdulillah bahwa malam ini kita masih berkesempatan untuk berbuat baik. Mudah-mudahan kebaikan ini senantiasa istiqomah dan kehidupan masing-masing. Artinya meskipun tidak di sini, dimanapun kita berla ilaha illallah. Ibu Bapak rahimahullah, ini tanggal 30 Desember, besok tanggal 31. Biasanya ini tadi Pak Kolonel Mansur cerita bahwa putranya meskipun baru bekerja, kalau akhir tahun ini pulangnya malam-malam, karena maklumlah mungkin tutup buku, termasuk kiainya yang hari ini tidak hadir mungkin ya, mungkin itu mengenai itu. Kalau tidak ada apa-apa mungkin tidak hadir. Nah, memang pada umumnya orang-orang yang muhasabah, introspeksi, menghitung-hitung, itu pada akhir atau awal tahun, terutama orang-orang kantoran, apalagi pegang uang, mesti itu. Nah, kita sendiri memang diperintah oleh Allah SWT, wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Hendaknya setiap diri itu harus memperhatikan apa yang telah dilakukan. Untuk apa? Agar hari esok lebih baik, hari esok lebih baik, semacam itu. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Anda dihitung amalnya. Nah, untuk orang-orang yang baik, mudah-mudahan kita termasuk orang baik, seperti Imam Ghazali, Syaikhul Jailani, itu setiap saat untuk menghitung-hitung amalnya. Nah,
Ya kalau kita ya kalau nggak bisa setiap saat ya paling nggak setiap waktu lah. Setiap waktu. Kita ini kan ada 5 waktu. Ya kalau nggak bisa ya tiap malam. Pokoknya ada upaya untuk bermuhasabah. Apakah hari ini tadi banyak mana amal baiknya dan amal tidak baiknya. Untuk apa? Supaya besoknya dilibatin, supaya ada peningkatan. Ada 2 hal atau 2 faktor bagi orang muslim terutama yang ada di malam hari ini yang perlu dimuhasabah, yang perlu dihitung sehingga tidak menjadi orang yang rugi. Artinya besoknya bertambah bahagia, besoknya berdapat tenang, besoknya meningkat amal ibadah. Apa itu? Yaitu amanu wa amilus sholihah. Dan 2 hal ini harus selalu terhitung, iman dan amal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan terhindar dari kerugian. Dan setiap orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti terhindar dari segala kerugian. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihah. Kalau orang tak rugi berarti beruntung. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu bisa mengembalikan dirinya yang terpuruk. Diri manusia ini mulanya diciptakan dengan penciptaan yang sempurna, yang baik untuk lahir dan batinnya. Karena perbuatan manusia itu sendiri, maka manusia akan dikembalikan ke derajat yang paling rendah. Mengapa kok dikembalikan? Karena namanya manusia itu diciptakan dari suatu hal yang paling hina. Ya, makanya kita tidak boleh sombong ya. Mau kita itu diciptakan dari suatu yang paling hina, dijual di pasar enggak laku, dibiarkan ya gitu. Nah, tetapi manusia diunggulkan oleh Allah SWT dari makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, tetapi nanti manusia akan dikembalikan ke derajat yang paling rendah, asfala safilin. Asfala safilin itu kalau ditafsirkan itu karena neraka. Jadi derajat yang paling rendah itu di neraka. Kalau di dunia sih tidak seberapa, itu di neraka paling rendah. Apa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa amilus sholihah. Jadi dengan beriman dan beramal soleh, itu manusia bisa mengembalikan posisi dirinya menjadi mulia. 2 hal ini memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab lalu baru imanu bila amalin wala amalin bila amalin iman. Jadi iman itu tidak diterima oleh Allah. Iman seorang meskipun tinggi seperti apa, sampai marifat segalanya, tapi kalau tidak beramal soleh tidak terima, tidak guna.
soleh tanpa adanya iman juga tidak terima. Dua-duanya, iman dan amal soleh. Iman merupakan perbuatan hati. Amal soleh itu bisa ditampakkan, bisa dilihat. Semua perbuatan yang bisa tampakkan itu dimensinya dimensi Islam lahiriah. Al-Islam alaniyah wal imanu bi qalbi. Jadi amal soleh itu dimensi Islam, yang iman dimensi qalbu, lahir hati. Batin dan lahir. Artinya suatu nilai keimanan itu harus diaplikasikan, dilahirkan. Nah, sesuatu yang lahir harus dijauhi dengan keimanan. Iman yang paling baik itu la ilaha illallah. Nah, orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan, maka nanti amal semakin baik. Karena itu iman itu pokok, iman itu fondasi. Nah, amal soleh itu aplikasi, implementasi. Kalau diibaratkan sebuah rumah, iman itu fondasi. Nah, amal soleh itu yang lain-lain. Kalau sebuah rumah, iman fondasi, yang lain-lain itu rangkaian, ada tiang, ada tembok, ada dimensi iman dan Islam itu berbeda. Kalau rukun iman itu yang 6, harus semuanya, tidak boleh dipilih. Dari iman pada Allah, pada malaikat, Rasul, kita, iman pada hari kiamat, iman pada takdir baik dan jelek, itu tidak boleh dipilih. Tetapi kalau perbuatan lahir itu tadi Islam, itu bisa dipilih. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Tetapi yang tidak boleh 5 ini tidak boleh tinggal, harus dilakukan oleh siapapun, setiap orang. Itu hanya nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3, zakat, puasa, haji. Itu kalau mampu. Meskipun demikian, nomor 1 dan nomor 2 itu setiap orang harus mengerjakan ini. Ini kalau dimensi Islam, lahir, perbuatan lahiriah. Nomor 1 ini dimensi mengaplikasikan dimensi keimanan tadi, syahadat itu, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kemudian sholat. Sholat itu pun harus dilakukan setiap orang. Itu kalau ada kemampuan berdiri. Kalau nggak bisa, duduk. Kalau nggak bisa, terlentang. Itu masih ada nego, masih ada keringanan kalau nggak mampu. Tetapi kalau iman harus itu pentingnya dimensi batin.
itu orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi diri tentang keimanannya ini. Kalau amanu amil sholihat, kalau amal perbuatan kita lihat tahu, kita kerjakan tahu. Lalu bagaimana kita mengintrospeksi atau menghitung seberapa iman kita ini? Nah, karena itu Rasul menyampaikan dzikruhu alamul iman. Zikir pada Allah itu tanda-tanda keimanan. Ini dari Gusdur dunungi rasa tandanya iman. Rasa apa? Nah, yang dimaksud dzikruhu alamul iman. Ingat pada Allah, zikir pada Allah tanda-tanda keimanan. Itu yang dimaksud bukan yang lahir ini. Ya, bukan yang la ilaha illallah atau bukan syahadat atau selawat atau baca Quran, bukan. Tapi zikirnya sudah masuk dalam qalbu. Ya. Jadi zikir yang katakan alamul iman, tanda-tanda iman, zikir yang dalam hati. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, al-imanu wa huna. Al-imanu wa huna. Al-imanu wa. Iman di sini. Iman di sini. Iman di sini. Nah, yang dimaksud dzikrullah alamul iman, zikir pada Allah tanda-tanda iman itu zikir yang dalam hati. Yang ini. Nah, sehingga kita setiap orang bisa bermuhasabah atau menghitung iman saya hari ini seberapa. Maka dilihat seberapa lama sehari itu kita ingat pada Allah SWT. Itu kualitas iman seorang. Sehingga kita bisa menghitung, oh iman segini. Hari ini banyak lupaannya terbaik. Nah, makanya ini penting. Dan ini semua orang bisa. Semua orang bisa. Zikirnya dalam hati semua orang bisa. Ya tinggal kita mau apa tidak, itu saja. Karena itu Rasulullah SAW memberikan solusi yang paling mudah. Untuk apa? Untuk mengupdate kualitas iman ini. Jadidu imanakum, perbarui, tingkatkan kualitas iman. Jadidu imanakum, tingkatkan kualitas iman. Sahabat bertanya, kaifa jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami meningkatkan iman? Iman kita mau ditingkatkan bagaimana caranya ya Rasul? Kau tikasroti qauli la ilaha illallah. Memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Puji syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh guru yang hal utamanya dzikrullah faqat oleh guru. Jadi jalan kita itu hanya zikir saja, yaitu zikir lisan wal jinan, zikir lisan dan zikir hati. Nah, zikir hati ini bisa hidup apabila memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Abu Hurairah rahimahullah, manusia hatinya tidak akan bergerak menuju Allah SWT. Tidak nafirru ilallah. Itu karena kesalahan manusia sendiri. Mulanya manusia dekat dengan Tuhannya, malah jalan Allah SWT. Karena dinding hati ditutup oleh kemaksiatan-kemaksiatan,
maka akan tertutup itu. Yang menutup manusia sendiri. Maka disuruh ingati dikasroti qauli la ilaha illallah. Lanya di mana, ilahanya di mana, illallah di mana. Nah, kalau zikir semacam ini diikuti, dilaksanakan secara istiqomah sesuai dengan panduan guru, maka zikir nanti akan masuk seperti yang kemarin dikatakan Ustaz. Jadi cobaan zikir karakter itu kebiasaan. Pak Kolonan itu kalau kantor kalau nggak bawa ini mesti kayak mesti sekarang kebiasaan melengkapi atribut kebiasaan. Ini biasakan. Kalau tidak biasa semacam itu tidak lakukan tidak terus katanya Ustaz kemarin tidak usah banyak-banyak yang dilakukan sehingga kita nanti senantiasa rasa untuk diawasi Allah itu otomatis, bukan manual lagi. Katanya kalau mau manual itu perlu diingatkan, perlu ditunjukkan, perlu digeres sama teman-teman. Kalau sudah otomatis langsung semacam itu. Nah, begitu utamanya kedudukan zikir pada Allah SWT ini yang direbut oleh iblis hanya satu itu. Istahwadha alaihi syaitana fansahu dzikrullah. Mereka dikuasai iblis dan setan untuk apa? Supaya lupa kepada Allah. Istahwadha alaihi syaitana fansahu dzikrullah. Maka mereka lupa kepada Allah SWT. Ulaika fi syaitan. Mereka itulah para setan. Siapa para setan? Yang tidak ingat pada Allah SWT. Ghaflah. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang Yahudi, orang-orang tidak beriman tadi. Jika tidak beramal, amalnya jangan diterima. Tadi ya, khusrilillah ila amal solihah. Ini orang-orang yang lupa kepada Allah nanti menjadi para setan. Kata Allah, mereka itulah orang-orang. Maka sebisa mungkin kita ini ada upaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan keimanan. Ya sudah, alat ini aja kayak Rasulullah SAW. Sehingga nanti menjadi karakter, kok enak adikir. Nanti jaringan kalau sudah biasa semacam itu, angan-angan kapan sholat sehingga untuk dikir enak, dikir akeh. Nah, saya ini sekarang ini model sekarang berapa bulan ini kapan cukup, nanti bisa dikir banyak. Penting ini penting. Sebab dalam keadaan apapun manusia itu perlu dikir. Supaya apa? Supaya tidak rugi. Lawan kata rugi itu beruntung. Muflihun. Dalam keadaan apapun manusia semacam ini. Contoh, orang mau sholat, untuk penyempurnaan sholat itu dikir pada Allah SWT. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ini kan ceritanya Nabi Musa. Begitu ke lembah Turisin, ada suara tata rupa, bukan speaker.
Innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, ini Allah tidak ada selain aku. Fa'budni wa aqimi sholata. Beribadahlah dan dirikan sholat untuk ingat aku. Fa'budni wa aqimi sholata. Beribadahlah padaku dan dirikan sholat untuk ingat aku. Jadi setiap kita melaksanakan perintah Allah itu tujuannya supaya ingat pada Allah SWT. Fa'budni wa aqimi sholata. Untuk apa? Li dzikri, untuk ingat aku. Aku siapa? Allah SWT. Nah, apalagi dalam sholat. Maka sebisa mungkin kita belajar lah. Ya. Kalau orang biasa semacam itu nanti akan terbiasa seperti itu. Mengapa itu? Karena setelah sholat zikir semacam itu, setelah zikir nanti ini tetap berjalan, ini berjalan. Nah, jadi untungnya kita itu disiasat oleh guru supaya tidak malas untuk sholat. Ya, zikirnya setelah sholat. Nah, memang di sana ada perintah setelah sholat. Aida qudiyat sholat tuh, maka qudiyat sholat, aida qudiyat sholat berdoa kiamat waktu dan wala junubi. Apabila telah selesai sholat, maka bertinggilah pada Allah SWT dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Setelah dilatih la ilaha illallah, la yang terbatas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dimasukkan sini setelah Sayyiduna Muhammad SAW doa, terus dimantapkan yang kau tadi dan latihan tawajuh. Bukan. Ya. Nah, setelah itu cukup saya juga. Ini dibawa sana kemari. Tempat duduk, ini kerja, istirahat, ke pasar, terus latihan itu. Nah, sehingga nanti ini bisa dibawa sampai sholat berikutnya, maka kualitas iman tidak sampai drop. Halo, tidak sampai drop. Nah, setelah sholat berikutnya subuh nanti berikut lagi. Nah, kemudian ininya juga meningkat, dibawa terus ini sampai zuhur, maka zuhur juga meningkat. Sehingga kehidupan manusia ini bisa dilihat gini tatarannya. Ini katakanlah sekian kualitas iman seseorang. Sholat katakan nambah 1%. Nah, katakan nambah 1%. Kalau sholatnya benar dengan diri tadi. Nah, 5 atau 1% kata. Nah, kemudian 1% ini dibawa ke sini. Subuh tambah 1%. Terus dibawa lagi 2%, 1%. Terus karena ini terus maka tidak sampai turun. Nah, sehingga hidup ini semakin ke atas, artinya apa? Semakin baik, semakin harus dekat dengan Tuhan. Aparatnya ini bisa gini karena sehingga nanti setelah sholat, di dalam sholat juga ada ininya. Setelah sholat juga ini. Kerja juga ini. Jumat. Apabila telah melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari rezeki yang belum
usaha lah dari waktu akan zero. Berzikirlah pada Allah SWT banyak. Zikir yang banyak itu yang zikir yang kiamat, wa'udan wa'ajurin. Cara kerjanya nanti juga itu terus gitu. Baca apa saja dengan gini, nulis juga gini, baris dengan gini, apa saja dengan gini. Nah itu nanti kata Allah lakum tuflihu, beruntung, tidak khosirun. Yang khosirun apa? Tadi yang lupa pada Allah. Nah ini muflihun, beruntung. Karena itu kita tidak ada kala yang paling mudah kecuali dengan meremak Allah bermanfaat, mengkondisikan diri untuk senantiasa berzikir pada Allah SWT. Zikir seperti itu. Nah, itulah nanti maka kita merasa bersama dengan Tuhan di mana kita berada. Itulah kualitas yang paling baik, kualitas iman yang terbaik seperti itu. Nah, maka nanti kalau belum gitu, maka perbanyak zikir. Kalau kita masih belum merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, atau belum bisa merasa bersama Allah dimanapun kita berada, maka zikirnya kurang. Nah, tapi berapa perasaan tergantung pada yang kita bisa. Nah, mohon maaf atas segala kurangan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.